Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, video kali ini akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Makkah. Sebelum kita membahas lebih luas, marilah kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuраkallahu nasran 'aziza. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmat-Nya atasmu, menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang besar. Surat Al-Fat ayat 1 sampai dengan ayat 3. Anak-anakku, dalam surat Al-Fat ayat 1 sampai 3 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Salah satu kemenangan yang diperoleh oleh umat Islam adalah dengan diadakannya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini merupakan suatu kesepakatan yang melahirkan dampak sangat besar bagi umat Islam. Meskipun isi perjanjiannya tidak menguntungkan bagi Nabi Muhammad dan para sahabatnya waktu itu. Dalam Tarikh Daulatul Arabiyah, Abdul Aziz Salim menjelaskan, selain perjanjian untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun, salah satu perjanjian yang dianggap merugikan umat Islam ialah siapa saja yang datang kepada Muhammad tanpa izin walinya, maka harus dikembalikan. Dan siapa saja yang datang kepada pihak Quraisy dari golongan Muhammad, maka tidak dikembalikan. Perjanjian ini sangat menyakiti perasaan para sahabat, sehingga sahabat Umar sempat memprotes secara halus tentang isi perjanjian ini kepada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW tetap mengikuti perjanjian tersebut dan memerintahkan kepada seluruh rombongannya untuk kembali ke Madinah. Ia juga menginstruksikan untuk menunda pelaksanaan ibadah umroh. Anak-anakku, setelah kita mengetahui beberapa isi perjanjian Hudaybiyah, kita akan memasuki pada pembahasan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Makkah. Sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah antara lain, yang pertama, kaum kafir Quraisy
melanggar salah satu isi perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isinya menyatakan bahwa kaum Quraisy tidak akan membantu menyerang suku-suku yang menjalin persekutuan dengan Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kaum muslimin tidak akan membantu menyerang suku-suku yang menjalin persekutuan dengan kaum kafir Quraisy. Ternyata kaum Quraisy membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah yang telah menjalin persekutuan dengan Nabi Muhammad SAW. Akibat serangan ini, Bani Khuza'ah pun meminta bantuan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menyiapkan 10.000 orang prajurit. Penyiapan pasukan ini mengkhawatirkan kaum Quraisy sehingga mereka menghentikan bantuan kepada Bani Bakar dan mengirim Abu Sufyan untuk meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi permintaan itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Sebab yang kedua terjadinya Fatu Makkah adalah kota Makkah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab. Karena di sana terdapat Ka'bah yang setiap tahun dikunjungi oleh seluruh suku Arab untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan menguasai kota Makkah, Islam akan dapat disebarkan kepada seluruh penduduk Jazirah Arab. Anak-anakku, sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah yang ketiga adalah suku Quraisy adalah kaum di mana Nabi Muhammad SAW berasal. Dengan menguasai dan mengislamkan suku ini, beliau akan mendapatkan dukungan yang besar karena besarnya pengaruh serta kekuasaan suku Quraisy di Jazirah Arab. Anak-anakku, demikianlah materi tentang sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.